Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain. Renungan hari ini berjudul Nasihat dari Seorang yang Lebih Tua, ditulis oleh John Blaze. Apa yang kusesalkan? Itulah pertanyaan yang dijawab oleh George Saunders, penulis buku terlaris New York Times, dalam pidatonya pada sebuah acara wisuda di Universitas Syracuse tahun 2013. Cerita dari seorang yang berusia lebih tua. Saunders sendiri tentang sejumlah penyesalan yang dialami dalam hidupnya itu dimaksudkan agar mereka yang lebih muda, para wisudawan maksudnya, dapat menerima hikmah dari pengalamannya. Ia menyebutkan beberapa hal yang mungkin diduga orang akan disesalinya, seperti jatuh miskin dan pengalaman bekerja yang kurang menyenangkan. Akan tetapi Saunders sama sekali tidak menyesalkan semua itu. Yang justru benar-benar ia sesalkan adalah kegagalan untuk berbuat baik. Yaitu kesempatan-kesempatan yang dimilikinya untuk berbaik hati kepada seseorang, tetapi tidak dilakukannya. Sahabat ODB, Rasul Paulus menulis kepada orang-orang percaya di Efesus untuk menjawab pertanyaan ini. Apa ciri-ciri hidup orang Kristen? Kita mungkin cenderung menggampangkan jawaban kita dengan menyatakan bahwa menjadi Kristen berarti menganut pandangan politik tertentu, menghindari buku-buku atau film-film tertentu, atau beribadah dengan cara tertentu. Namun, apa yang dikemukakan oleh Paulus tidak terbatas pada isu-isu kontemporer. Tentu saja ia memang menyebut tentang menjauhi perkataan kotor, Efesus pasal 4 ayat 29, dan membuang hal-hal seperti kepahitan dan kemarahan ayat 31. Namun kemudian, sebagai penutup, Paulus menasehati orang-orang Efesus dan juga kita, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain. Alasannya adalah karena di dalam Kristus, Allah telah berbaik hati kepada kita. Sahabat ODB, dari semua hal yang kita yakini sebagai ciri hidup orang percaya di dalam Tuhan, salah satunya adalah kebaikan hati. Sahabat ODB, dalam hal apa baru-baru ini Anda telah gagal berbuat baik? Lalu bagaimana Anda dapat berbaik hati kepada seseorang hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebagaimana Engkau telah begitu baik kepadaku, maka tolonglah aku untuk berbuat baik kepada sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari
Tangisan dan ratapan tak memberi pengampunan. Rajinku berusaha tak menghapus dosaku. Tiada jasa padaku, hanya sandar salibmu. Pada akhir hidupku, waktu tutup mataku, bila aku bertemu menghadap ke tahtamu, batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, aku mohon berteduh. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh. Sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu. Dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Tangisan dan ratapan tak memberi pengampunan. Rajinku berusaha tak menghapus dosaku. Tiada jasa padaku, hanya sandar salibmu. Pada akhir hidupku, waktu tutup mataku, bila aku bertemu menghadap ke tahtamu, batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, aku mohon berteduh. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh. Sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu. Dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Tangisan